Lawrence of Arabia adalah film epik biografi yang digarap pada tahun 1962, bertema tentang perang yang melibatkan antara Inggris, Turki, dan Arab. Sangat penting untuk menyikapi film ini dengan bijaksana, karena di dalamnya memuat hal kontra dalam negara yang bersangkutan serta mengangkat soal agama, kepercayaan, dan suku yang kental. Sebelum memulai review filmnya, kami sangat menyarankan agar Anda menonton filmnya terlebih dahulu karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita review saja filmnya. Sebagai awal film, kita diperlihatkan pada sebuah replika patung di dalam sebuah museum. Lawrence ternyata meninggal, dan patungnya dibuat lalu disimpan di sebuah museum dan dikenang sebagai pahlawan. Dia meninggal dalam kecelakaan. Kini, di hari pemakamannya, orang membincangkan dirinya dari banyak sudut pandang berbeda dari orang-orang yang berbeda. Did he really deserve a place in here? You must know as much about Colonel Lawrence as anybody does. Yes, it was my privilege to know. He was a poet, a scholar, and a mighty warrior. He was a very great man. Did you know him? No, I can't claim to have known him. Semasa hidupnya, Lawrence adalah seorang prajurit Kairo di Biru Arab yang karena kepribadiannya yang belum dijelaskan di sini, dia dibenci sekaligus dikagumi oleh orang-orang. Atasannya bahkan ingin memecat dirinya, tetapi dia diselamatkan oleh seorang politiker yang menyukai dirinya. Dia diberi tugas yang dengan tugas itu dia akan bebas dari ancaman pemecatan. Hanya saja, tugas yang akan dia emban bukanlah tugas yang ringan. Dia bahkan diutus untuk pergi ke Jazirah Arab yang sedang dalam kondisi perang. Dia akan ke sana untuk menemui seorang raja. I know you've been well educated, Lawrence. You're the kind of creature I can't stand, Lawrence. But I suppose I could be wrong. Who knows? Might even make a man of him. Find a guide, find the Arabs, and then get back. He can't do that. Hashemite veterans. They can cross 60 miles. Maka berangkatlah dia. Di sana dia didampingi oleh seorang pemandu yang akan membawanya sampai ke tujuan. Di perjalanan kita perlahan diperlihatkan oleh karakter Lawrence yang sebenarnya. Dia hendak minum, tapi ketika dia mengetahui kalau orang Badui itu tidak boleh meminum apa yang diminum Lawrence, maka Lawrence bahkan menahan dirinya. Hingga mereka menemui sebuah sumur untuk mengobati dahaganya. Lawrence menunjukkan jiwa yang toleran dan menghargai. Di saat mereka beristirahat, dari kejauhan dia melihat sesuatu yang nampak sebagai umbul-umbul yang entah apa. Semakin mendekat, dia nampak sebagai orang Turki yang berkuda. Mereka pun mulai waspada. Tavas! This is my well. Dan benar, dia berbahaya karena telah membunuh pemandu Lawrence. Orang Badui itu pun meninggal dan tanpa mampu untuk dipahami. Orang yang dicurigai Turki itu bernama Sheriff Ali. Lawrence ditawari untuk diantarkan kepada Pangeran Faisal, yaitu pangeran yang hendak ia temui. Tapi Lawrence tak menyukai Sheriff sehingga menolaknya karena ia baru saja membunuh temannya. What is Safra? Is another do not find it. And not finding it you will die. Ia bertemu dengan seorang prajurit dari bangsanya yang juga merupakan orang yang memiliki posisi sentral di kerajaan yang dipimpin Faisal. Di sana, beberapa unit helikopter melintas yang kemudian menjatuhkan bom di sebuah perkemahan yang dipimpin Faisal. Lawrence kemudian menghampiri perkemahan itu dan menyerangkan untuk ke selatan sehingga mereka selamat.
are you? Lieutenant Lawrence, sir. This bloody mess, sir. We'll have to move south. Seconded to the Arab Bureau. This is up. Ternyata ini adalah konflik yang melibatkan Arab yang bersekutu dengan Inggris untuk melawan Turki. Raja Faisal ingin memiliki persenjataan seperti yang dimiliki Turki, tapi yang bisa melakukan itu hanyalah orang-orang Inggris yang berarti penghubungnya adalah Lawrence. Namun itu seperti sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Could supply us through Aqaba. Aqaba? Turks have 12-inch guns at Aqaba, sir. Modern rifle for every man. No, guns. Yes, give us guns and keep the training. The Turks have European guns. Are they loyal to England? To England and Arabia both? Tapi Lawrence memikirkan itu selama hampir semalaman di hamparan gurun seorang diri, hingga ia memantapkan dirinya untuk berangkat ke Aqaba demi mengumpulkan para petarung dan senjata yang dibutuhkan. Tetapi misi itu ditentang, tapi setelah Lawrence meyakinkan semua orang, misinya itu pun mendapatkan izin dengan membawa 50 orang pasukan bersamanya. Ahmad. Yes, Lieutenant Lawrence, you may claim it. If Ali owes you his allegiance, him to ride in the name of Faisal of Mecca. Mereka pun menyusuri jalan yang telah mereka tetapkan. Di depannya kini terhampar sebuah gurun yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Selama berhari-hari perjalanan terus berlanjut, seakan tak terlihat ujung, hati mereka digundahi gusar, kelelahan dan perbekalan pun mulai menipis. Tapi perjalanan terlanjur dimulai, hingga di suatu subuh mereka sadar bahwa salah seorang dari rombongan mereka telah hilang. Terlihat hanya untanya yang bersama mereka. Tapi Lawrence yang merasa bertanggung jawab pada perjalanan itu akhirnya memutuskan untuk kembali mencari anggotanya yang hilang itu. Namun itu ditentang secara keras oleh rekannya. We cannot go back. Back then! Back you kill yourself is all. As herefore with your blasphemous conceit. Lawrence pun kembali ke rombongannya dengan membawa 2 orang rekan yang sempat tertinggal. Mereka menyambut Lawrence dengan riang yang secara tepat. Mereka ada di sebuah mata air dan hidup mereka akan berlangsung lebih lama lagi. Seiring waktu, Lawrence semakin dicintai oleh rombongannya. Dia didandani selayaknya orang Arab. Dia pun merayakan seremoni atas penerimaan orang-orang terhadap dirinya hingga ia menari dan ditemukan oleh seseorang. Orang itu tak terima atas kedatangan Lawrence dan rombongannya yang dia anggap sebagai pencuri karena telah meminum airnya tanpa izin. Orang itu bersama putranya pun mendatangi mereka dan menuntut ganti rugi, dan di sana terjadi perdebatan yang cukup tegang, tapi kemudian berhasil didinginkan oleh kepiawaian Lawrence dalam berretorika. Do not! 50. You are 2. How if we shut you down? Those in Cairo, now the Sultan himself desire that. But then you have a blood feud with a Hawittat. Maybe I will allow the Turks to buy you, friends of... Lawrence akhirnya berhasil membujuk orang itu agar menyambut rombongannya. Mereka disambut meskipun dengan perdebatan yang belum berakhir. Perundingan itu membuahkan hasil yang dibutuhkan, bahwa kaum itu akhirnya tertarik untuk bergabung ke dalam misi yang dipimpin Lawrence untuk berangkat ke Aqaba demi melengkapi pasukan mereka untuk menghadapi musuh bersama di masa depan. Yang tadinya hanya 50 pasukan, kini telah menjadi ratusan. Perjalanan ke Aqabah pun kembali dilanjutkan. God, your agent! Aqaba!
Hingga hari menjadi gelap, Akaba pun mulai terlihat dari kejauhan. Ketika Lawrence melakukan pemantauan bersama rekannya, terdengar suara tembakan dari kerumunan pasukannya. Ternyata di sana telah terjadi pembunuhan yang ternyata merupakan luka lama dari dua suku yang tak akur. Dua pemimpin suku itu pun berhadapan dan saling bersitegang. Secara hukum, pembunuh harus dibunuh. Lawrence pun dengan gagah menengahi itu dengan bermaksud membuat mereka berdamai. Have no tribe. Execute the law. One is offended. Yang ternyata orang yang harus dia eksekusi adalah orang yang dulu dia selamatkan di tengah gurun ketika dia tersesat. Sehingga itu bukanlah keputusan yang sangat mudah bagi seorang Lawrence. Pagi pun tiba, serangan kepada Akaba pun dilangsungkan. Kuda dan unta pun dipacu di antara peluru dan misiu yang melesat menarget mereka. Di sana nampaklah sebuah peradaban yang maju secara teknologi dan persenjataan yang cukup modern, yang akhirnya juga berhasil mereka taklukkan. Tapi di luar yang mereka duga, setelah mereka melakukan perjalanan panjang dan perjuangan yang hebat, mereka tak menemukan persenjataan yang dapat memperkuat pasukannya. Foreign slide. No rest till they know that I have Akaba. Finest sheets in the finest room in the finest hotel in Cairo. I promise. Misi itu pun tak berakhir sesuai harapan mereka. Lawrence meminta rombongannya untuk kembali ke asal mereka, sementara dirinya melanjutkan perjalanan dengan misi yang tetap sama, yaitu menjanjikan perlengkapan perang agar bangsa Arab bisa berperang melawan musuhnya, yaitu Turki. Bersama dua bocah yang bersamanya berangkatlah dia dan berpisah dengan rombongannya tanah di tengah padang gurun. Salah seorang dari bocah itu dihisap oleh pasir hidup yang akhirnya tidak berhasil dia selamatkan. Tersisalah mereka berdua dan terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya Lawrence berhasil kembali ke tempat asalnya. Dia memasuki markas perwira yang mana para prajurit menyambutnya keheranan. Yes. Are you going to the officer's bar, sir? Yes. Think you look like. Sir. Lemonade with ice. Akaba. Taken Akaba? Who has? We have. Setelah Lawrence menceritakan semua yang terjadi dalam perjalanannya, dia dipromosikan sebagai mayor dan mendapat penghargaan yang kemudian mengangkat derajatnya dan sangat disegani kemudian karena misi yang sangat dianggap sulit dan bahkan mustahil itu kemudian Lawrence buktikan dengan telah merebut Akaba yang dikenal sebagai kaum yang maju dalam bidang teknologi dan persenjataan. Karena dengan menaklukkan Akaba berarti itu adalah setengah dari kemenangan karena telah menghancurkan jalur Turki. Kini terjawablah mengapa kemudian di awal film Lawrence dimasukkan ke dalam kekayaan museum yang layak dikenang sebagai pahlawan. Jadi seperti itulah teman-teman mengapa kemudian Lawrence dianggap sebagai pahlawan, karena dia telah berada di tengah-tengah umat Arab untuk mendamaikan beberapa suku di tengah-tengah mereka untuk kemudian bersatu melawan satu musuh yang sama. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan review film kali ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di review film selanjutnya. Goodbye.